Oke, kali ini saya akan menceritakan cerita yang horor, seram, dan tentunya ini terinspirasi dari cerita nyata. Cerita horor ini berjudul Rumah Bekas Tumbal. Jadi, simak terus videonya. Dan jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe untuk dukung channel kami terus berkembang. Oke, yuk langsung saja kita ke videonya. Jadi, cerita ini dimulai di akhir tahun 80-an. Tepatnya tahun 1989. Tahun 1985, Pak Hamka baru saja membeli sebuah rumah di Kecamatan P, katakanlah. Itu adalah Kecamatan P. Dari seorang pengusaha batik yang berasal dari Jawa Tengah. Ia memutuskan pindah ke sana dari komplek perumahannya sebelumnya, karena dirasa lebih dekat dengan tempat kerja sang istri. Pak Hamka sendiri memiliki sebuah toko mebel di Kecamatan K. Dibutuhkan waktu sekitar 30 menit dari Kecamatan P untuk sampai di tempat usahanya. Di hari kepindahan, Pak Hamka baru menyadari bahwa rumah mereka berdempetan dengan sebuah rumah kosong. Dari sana sebenarnya sudah merasakan hawa gelap, namun diabaikan. Semoga tidak mengganggu batin Pak Hamka. Terik matahari berhasil membuat peluh membanjiri tubuh. Siang itu Pak Hamka absen membuka toko karena mengawasi renovasi rumah di hari pertama. Ia memandu para tukang, memberi arahan, memperbaiki bagian-bagian rumah yang sedikit mengalami kerusakan. Bahkan di beberapa bagian dilakukan pengecoran untuk memperkuat pondasi. "Pak, Pak Hamka, tolong kesini Pak," teriak salah satu tukangnya. Pak Hamka segera menghampiri ke sumber suara. Di sana 3-4 tukang terlihat mengerumuni sesuatu. "Ada apa Pak?" kata Pak Hamka. Matanya terbelalak mendapati salah seorang tukang memegang sesuatu yang diletakkan di atas kain lusuh. Tulang belulang itu berukuran kecil. Bahkan sebagian terlihat tak utuh. Diduga tulang belulang tersebut adalah tulang belulang seorang bayi. "Kok bisa ada ini? Tadi nemunya di mana, Pak?" Salah seorang tukang menunjuk ke arah bawah tembok yang sudah digali, di mana tembok itu adalah tembok yang berdempetan dengan rumah kosong. "Ya sudah, tolong bantu saya membungkus tulang bayi ini. Nanti kita kuburkan secara layak di pemakaman sana." "Nggih, Pak," jawab para tukang Pak Hamka dengan tegas. Mulai dari situ muncul sedikit kekhawatiran. Namun Pak Hamka berharap ini hanya sebuah kebetulan. Waktu makan malam tiba. Bu Nuri, istri Pak Hamka, terlihat sibuk menyiapkan makanan yang akan disajikan di meja. "Dek, tadi para tukang nemu tulang belulang bayi di pojok sana," ucap Pak Hamka tiba-tiba. Bu Nuri menghentikan kesibukannya. "Astagfirullah, terus gimana Mas? Mungkin itu bayi yang dikubur pemilik rumah terdahulu. Tapi nggak bakalan ada apa-apa kan Mas?" tanya Bu Nuri. Pak Hamka hanya bisa terdiam sejenak, lalu memaksakan seulas senyum. "Insya Allah, ya semoga nggak ada apa-apa. Tapi tolong jangan beritahukan ini kepada anak-anak. Nanti mereka takut." Bu Nuri mengangguk. Tak lama kemudian, kedua putrinya datang menghampiri meja makan. Duk, duk, duk. Pak Hamka membuka mata secara perlahan dan menajamkan pendengaran. Duk, duk, duk. Sekali lagi ia mendengarnya. Sesuatu memukul keras tembok rumah. Duk, duk, duk. Langkahnya pun terhenti di ruang tamu. Tapi di depan tembok bekas galian lubang, dugaannya. Langkahnya pun terhenti di ruang tamu, tepat di depan tembok bekas galian lubang. Dugaannya tepat, suara tersebut memang berasal dari rumah kosong.
Pak Hamka memandang tembok lekat-lekat, mencoba berkomunikasi secara batin dengan apa yang ada di baliknya. "Siapa kamu?" Suara pukulan di balik tembok itu berhenti. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang berat dan menggema dari sana. "Siapa kamu? Kenapa kamu memukul-mukul tembok rumah saya?" Lagi-lagi hanya ada suara tawa menggelegar, seolah mengejek. Merasa diacuhkan, Pak Hamka mulai melafalkan doa-doa yang mengakibatkan suara tawa tersebut berhenti dan berubah menjadi suara geraman. Pak Hamka merasakan intensitas aura jahat yang meningkat dari sana. Buak! Kali ini makhluk itu memukul tembok lebih keras dari sebelumnya, hingga membuat Pak Hamka mundur beberapa langkah. Tak lama kemudian tembok itu kembali hening. Kemudian waktu berpindah. Suatu hari Lia, putri kedua Pak Hamka, tiba-tiba demam. Pagi-pagi buta, Pak Hamka langsung mengantarkan Lia berobat ke klinik terdekat. Sedangkan Bu Nuri menyiapkan sarapan dan melakukan pekerjaan rumah seperti biasanya. Tak lama kemudian keduanya sudah pulang dari klinik. "Gimana Mas, Lia sakit apa?" tanya Bu Nuri. "Cuma demam biasa, disuruh nggak masuk dulu selama 3 hari sama dokternya," jawab suaminya dengan lembut. "Ya udah, nanti saya izinkan di sekolah," ujar Bu Nuri kemudian. Sebagai catatan, Bu Nuri adalah seorang guru SD, di mana kedua putrinya juga disekolahkan di tempat yang sama dengan tempat ia mengajar. Bu Nuri dipindah tugaskan ke Pulau Jawa dari pulau yang sebutlah itu Pulau B. Tak lama setelah Tika, putri pertamanya dilahirkan, ia langsung dipindah tugaskan. "Nggak apa-apa ya Nduk, di rumah berdua sama Mbok Darmi," kata Bu Nuri kepada Lia. Lia mengangguk lemas. Sebenarnya Bu Nuri tidak tega harus meninggalkan anaknya pergi bekerja saat sedang sakit begini. Tapi mau gimana lagi, pekerjaannya tak bisa ditinggalkan begitu saja. "Nanti pas jam istirahat tak tengokin ke rumah ya Nduk," kata Bu Nuri. Bu Nuri mengelus kepala anaknya yang ia sayangi, lalu mengantarkannya beristirahat di kamar. Bu Nuri sedikit lega, untungnya jarak rumah yang sekarang dengan sekolah terbilang dekat. Pukul 11 siang, Lia terbangun dari tidur. Badannya sudah lumayan enakan, tapi masih lemas. Lia bosan kalau harus terus berbaring di ranjang. Akhirnya bocah berusia 7 tahun itu memutuskan untuk menonton TV. Akhirnya bocah berusia 7 tahun itu memutuskan untuk menonton TV. "Loh, Mbak Lia kok malah bangun?" tegur Mbok Darmi, pengasuh sekaligus asisten rumah tangga keluarganya. "Iya Mbok, bosan kalau tiduran terus." "Ya sudah kalau begitu, Mbok mau jemur baju dulu. Kalau butuh apa-apa, panggil si Mbok aja ya di belakang." Lalu wanita paruh baya itu meninggalkan Lia seorang diri di ruang TV. Sudah 1 jam Lia asik menonton layar hitam putih di depannya. Tak lama kemudian sayup-sayup terdengar suara ayam. Lia menoleh mencari si ayam, dan benar saja matanya menangkap seekor ayam berwarna hitam tak jauh dari tempatnya berada. "Loh, kok ada ayam?" kata Lia. Kemudian Lia beranjak dari posisi dan mengecek pintu depan dan samping yang masih tertutup. Lewat belakang juga nggak mungkin, karena ada tembok tinggi yang menghalangi. Setahunya tetangganya di sekitar rumah juga tidak ada yang memelihara ayam. Lalu ayam ini berasal dari mana? Masuk dari mana? Pikir Lia dalam hati.
Karena takut si ayam buang hajat sembarangan, Lia pun bergegas mengambil sapu untuk mengusirnya. Saat si gadis kecil itu mengejarnya, tiba-tiba datang seorang wanita paruh baya berkebaya hitam menyambar si ayam dengan cepat. Loh, si Mbok? Lia kaget kehadiran Mbok Darmi yang tiba-tiba. Biar saya saja yang bawa ayam ini keluar, Mbak, ucapnya singkat. Lalu Mbok Darmi menggendong si ayam keluar menuju pintu depan. Mbak Lia ngapain bawa-bawa sapu? Lia kembali terlonjak kaget dengan kehadiran Mbok Darmi di belakangnya. Loh, Mbok bukannya barusan ke depan bawa ayam? Tanya Lia memastikan. Mbok Darmi mengerutkan kening dan tampak berpikir sejenak. Lah, kan si Mbok dari tadi di belakang habis jemur baju, kata Mbok Darmi. Lia pun kebingungan dengan kejadian barusan. Keesokan harinya, kejadian yang sama terulang lagi. Hingga di hari ketiga, ayam hitam itu muncul kembali. Lia mengintip dari balik kursi. Mbok, Mbok Darmi, panggil Lia setengah berteriak. Tak ada sahutan. Mbok, tiba-tiba ayam hitam itu menoleh ke arah Lia, seolah merespon. Lia mengamati si ayam penuh seksama. Bulunya berwarna hitam legam. Jambul juga berwarna hitam. Bukan merah seperti jambul ayam pada umumnya. Kepalanya berkali-kali menggedek ke kanan dan ke kiri, sembari melangkah maju. Lia semakin menyembunyikan diri di balik kursi, dan suasana pun menjadi hening dalam seketika. Lia kemudian mengintip lagi. Saya bawa ayamnya keluar ya, Mbak. Mbok Darmi menggendong ayam sembari melesat melewati Lia begitu saja. Kontan saja Lia yang terkejut menangis dan langsung berlari ke arah dapur. Dan lanjut ke cerita di waktu yang berbeda lagi. Namun masih berkaitan dengan rumah kosong. Pada suatu minggu sore, tampak sekumpulan anak bermain bola di samping rumah Pak Hamka. Lebih tepatnya di depan pelataran rumah kosong. Baik anak laki-laki dan anak perempuan berbaur menjadi satu. Dan tiba-tiba bola ditendang kencang oleh seorang anak hingga melesat ke arah rumah kosong. Mereka pun saling berpandangan. Johan, ambil bolanya. Kamu kan gagal nangkapnya. Gak mau, kamu kan yang nendang kenceng. Ya kamu yang harus ambil. Tunjuk Johan pada Jody, saudara kembarnya. Mereka pun ribut dan saling tunjuk tentang siapa yang harus ambil bola. Akhirnya Tika, putri pertama Pak Hamka, berdiri dari posisi penonton. Ia pun menghampiri biang keributan. Udah, tinggal ambil aja kok ribet banget sih, tegas Tika. Siapa yang mau ambil? Tanya si Johan. Loh, ya kalian, kan kalian yang main bola. Mereka semua terdiam. Ya sudah, biar aku aja yang ambil, tawar Tika tiba-tiba. Nita temannya langsung memegang lengan Tika untuk mencegatnya. Jangan Tik, jangan ke sana. Emang kenapa? Itu anu. Nita membisiki telinga Tika. Rumah itu angker. Tika menggerutkan kening. Sudah hampir setengah tahun ia menempati sebelah rumah kosong, namun tak mendapati keganjilan apapun dari sana. Masa sih? Tanya Tika. Iya, apalagi banyak orang yang sering lihat kaki buntung di sana, bisik Nita sambil melirik ke arah bola yang menghilang di samping rumah kosong. Tika berdecak. Nggak mungkin lah, lagian ini masih terang kok. Masa iya ada setan?
Ya sudah, terserah kamu saja, jawab teman Tika. Tika pun mulai berjalan seorang diri ke arah rumah kosong, sembari sedikit memikirkan ucapan Ita temannya. Kini ia sudah sampai di samping rumah, di mana sekitarnya ditumbuhi rumput gajah yang tingginya sudah hampir selutut. Rumput-rumput tersebut benar-benar menghalangi penglihatan. Akhirnya Tika memutuskan memungut sebuah ranting panjang, di mana ranting tersebut akan digunakan untuk menyibak-nyibakkan rumput agar lebih mudah menemukan bolanya. Hingga pandangan mata Tika menangkap sebuah objek berwarna kuning menyembul di balik rerumputan. Nah, itu bolanya, kata Tika. Tika berjalan ke arah belakang rumah. Saat akan mengambil, matanya menangkap objek yang lain. Jantungnya berdegup kencang, manakala kornea mata menangkap sepasang kaki berdiri tegak di depan bola tersebut. Hanya saja itu sepasang kaki tanpa badan. Kaki buntung dari ujung jari hingga sendi kaki saja. Kaki itu tak bergerak. Dengan hati-hati, Tika mulai membungkuk mengambil bolanya. Serk, serk. Spontan Tika menoleh, kosong. Hanya rimbunan semak. Matanya kembali ke arah posisi tadi. Namun kaki buntung itu sudah hilang. Tanpa menunggu lagi, Tika langsung berlari sekencang-kencangnya meninggalkan tempat tersebut. Itulah salah satu keanehan yang terjadi di sekitar rumah tersebut. Keanehan lagi kembali terjadi di rumah kosong tersebut. Nampaknya rumah kosong itu menyimpan sebuah misteri. Kala itu Pak Hamka terdiam mematung memandangi rumah kosong itu dari kejauhan. Matanya memicing, mencoba menembus ke dalam, bertanya-tanya misteri apa yang tersembunyi di baliknya. Dari mata batin, ia hanya melihat sekumpulan makhluk-makhluk tak kasat mata tingkat menengah berseliweran. Seperti apa yang terdapat pada tempat tak berpenghuni biasa. Tapi kenapa auranya terasa jahat dan pekat sekali? Sekilas tercium bau anyir, hanya saja tertutup dengan bau-bau lain, seperti aroma menyan berbaur dengan wangi melati yang menyengat. Entahlah, pikir Pak Hamka. Yang jadi masalah, energi negatif dari rumah kosong itu sering berseliweran juga ke rumah, hingga mengakibatkan gesekan energi yang cukup kuat antar dimensi. Hal itu membuat hawa rumah menjadi panas. Tak jarang kedua putrinya juga terkena imbasnya. Tika dan Lia jadi sering sakit-sakitan. Padahal Pak Hamka hampir setiap hari membersihkan energi negatif itu dari rumah. Bahkan sekarang ia jadi jarang ke masjid karena lebih memilih mengajak keluarga kecilnya berjamaah di rumah saja untuk membersihkan energi tersebut. Awal mula kekhawatiran muncul ketika ia mendapat laporan dari Lia, anak keduanya, tentang kemunculan Ayam dan Mbak Darmi yang jadi dua. Setelah kejadian itu, demamnya makin menjadi karena ada energi negatif yang masih menempel pada Lia. Mau tak mau Pak Hamka meruat Lia tiap malam dengan membacakan ayat kursi 7 kali, lalu ditiupkan di ubun-ubunnya. Masalah kedua pun muncul, yaitu ketika Tika juga melapor melihat kaki buntung di belakang rumah kosong. Malamnya Tika girap-girap sawan atau istilahnya ketakutan, dan selalu terbayang-bayang melihat kaki buntung itu. Belum lagi yang katanya Mbok Darmi sering diganggu dengan kejadian perkakas yang tiba-tiba hilang atau berpindah tempat.
Tak hanya Mbok Darmi, tapi seisi rumah juga pernah dikerjai dengan hal serupa. Pak Hamka kok ngelamun sendiri di sini? Awas kesambet loh, tegur Pak Tejo, salah satu warga komplek. Enggak Pak, cuma lagi ngamatin rumah kosong sebelah rumah saya itu loh. Pak Tejo melihat rumah yang ditunjuk Pak Hamka begidik ngeri. Ih, emang rumah itu singup Pak, aslinya angker. Emang rumah itu singup Pak, alias angker. Oh ya? Ya maklum Pak, namanya juga rumah kosong, jawab Pak Hamka mengulas senyum. Bapak nggak takut apa? Nggak pernah diganggu apa-apa gitu? Pak Hamka menggeleng berpura-pura tak tahu. Gini Pak Hamka, bukan saya nakut-nakutin atau gimana ya. Ini supaya lebih berhati-hati aja. Pak Tejo kembali melanjutkan ceritanya. Jadi gini, rumah itu lebih dari 10 tahun nggak ditempatin. Warga sering melihat penampakan di sini. Oh ya? Iya Pak, ada yang pernah melihat kaki buntung di belakang atau di pekarangan rumah. Ada yang lihat pocong. Pernah nih, Bu Isma itu loh, penjual gorengan yang rumahnya ada di belakang rumah Pak Hamka. Malam-malam dia ngelihat seorang bapak tua yang ngerokok di teras rumah kosong sendirian. Dikira memang orang pikun karena perawakannya sudah tua sekali. Pas mau disamperin, hilang. Orang-orang juga sering melihat wanita berpakaian putih tampak berjalan mondar-mandir di balik jendela. Wah, rame juga ya Pak, canda Pak Hamka. Ya, ngeri Pak. Pernah ada suatu kejadian, ada maling yang malam itu dikejar oleh para peronda. Nah, dua maling tersebut ternyata bersembunyi di sana, di rumah kosong itu. Tak ada seorang pun yang tahu. Pagi-pagi mereka berdua ditemukan tergeletak begitu saja di depan rumah kosong. Terus, saat ditemukan kondisi mereka cukup menyedihkan. Salah satunya bibirnya miring, nggak bisa balik. Yang satu nggak bisa lihat, tapi masih hidup. Ya hidup Pak, lalu didatangkan orang pintar. Kata orang pintarnya, memang mereka habis dikerjain si penunggu rumah. Kemudian disembuhkan kedua-duanya sama orang pintar tersebut. Sebelum dibawa ke kantor polisi, kedua maling itu diinterogasi oleh warga. Mereka pun menceritakan, saat bersembunyi di rumah kosong, mereka mengalami hal-hal yang mengerikan. Puncaknya ada sesuatu tak kasat mata menamparnya keras sekali. Nah, orang satu lagi langsung dicolok kedua matanya dengan sesuatu yang panas, makanya nggak bisa lihat apa-apa. Pak Hamka mengangguk mengerti mendengar cerita Pak Tejo. Ah, iya satu lagi, kata yang sering lewat sini, mereka sering mendengar bayi yang menangis. Pak Hamka hanya bisa mengerutkan dahi bayi. Dan ada lagi cerita yang janggal dalam rumah kosong tersebut. Rupanya Mbak Dini sudah pernah diteror oleh makhluk di sana. Dan pada malam itu Bu Nuri harus tidur sendirian. Jadi pada malam itu Bu Nuri harus tidur sendirian karena Pak Hamka tidak pulang. Kalau sudah ada bisnis makelar, memang Pak Hamka bisa tidak pulang beberapa hari. Pak Hamka sendiri juga menyambi profesi jadi makelar selain usaha toko. Bidangnya pun macam-macam. Kadang menangani jual beli bawang merah per truk-truk seperti itu. Kemudian jual beli tanah, kendaraan bermotor, barang antik, dan masih ada lain-lainnya. Pak Hamka memang tipe pekerja keras, tak mau mengandalkan satu penghasilan selama masih mampu menghasilkan penghasilan dari cara yang lain. Prinsipnya, jika kita punya 9 pintu rezeki, mengapa tidak kita buka 9 pintunya?
Meskipun berasal dari keluarga yang berada dengan warisan tanah di mana-mana, Pak Hamka tidak jumawa, bermanja-manja, karena sejak kecil sudah dididik keras dengan pola hidup susah. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Bu Nuri juga sudah mengecek kondisi anak-anak yang terlelap di kamar. Ini waktunya rehat. Bu Nuri mulai merebahkan tubuh di atas kasur. Baru sejenak memejamkan mata, lalu membuka mata kembali karena merasa ada sesuatu yang berat menindihnya. Dan benar saja, ada sesosok wanita berpakaian putih lusuh berdiri di atas dada. Rambutnya panjang, sebagian menutup wajah, menunduk menatap Bu Nuri dengan mata tanpa kornea. Wajahnya rusak dengan mulut menganga lebar. Bu Nuri kaget bukan main. Berusaha bergerak namun tidak bisa. Bahkan ujung jari pun susah digerakkan. Wanita itu makin kuat menindih. Makin lama makin membelasakkan kakinya yang samar ke dada Bu Nuri. Bu Nuri tak bisa bernafas. Paru-parunya seolah terhimpit, tertutup tanpa udara. Nafasnya sangat sulit, ingin sekali berteriak namun tak bisa berteriak. Bahkan melafalkan doa-doa pun tak mampu berkata. Bu Nuri mengucap istighfar dalam hati dengan terbata-bata. Entah saat itu rasanya berada di ambang hidup dan mati. Makin lama udara yang dihirup tak ada lagi. "Mak, Lia tidur sini ya," kata Lia membangunkan Bu Nuri. Kemudian Bu Nuri pun terbangun dengan nafas yang terengah-engah. Sebisa mungkin ia menghirup udara sebanyak-banyaknya. Tak mau kehilangan oksigen lagi. Badannya dingin namun berkeringat. Lalu menoleh memeluk Lia. Lia pun terheran-heran menatap kondisi ibunya yang seperti orang yang habis lari maraton berkilometer. "Makasih nak, makasih," ucap Bu Nuri terbata-bata. Benar, Bu Nuri baru saja mengalami ketindihan. Untung saja Lia saat itu datang ke kamar dan menyentuh tangannya, yang akhirnya bisa membuat Bu Nuri bergerak lagi. Gerimis hujan pun terdengar turun. Tetesan airnya berdetik jatuh ke atap rumah, menghasilkan irama rintik di sekitarnya. Udara menjadi semakin dingin dan berhasil menyeruak masuk ke dalam rumah. Bersamaan dengan itu, Bu Nuri kembali harus berhadapan dengan sosok wanita yang berwajah rusak tadi. Kali ini wanita itu jongkok dengan semakin mendekatkan wajah. Dari mulutnya yang menganga keluar lendir hitam dengan bau menyengat. Dadanya dihimpit kuat-kuat, rongga paru-paru terasa tak dapat dilewati oksigen. Bu Nuri berjuang sekuat tenaga untuk bergerak. Namun rasa takut semakin membuat makhluk itu menjadi kuat. Bu Nuri tak mampu berucap istighfar. Hanya satu kata yang berhasil ia gemamkan dengan susah payah. Allah, Allah, ya Allah, ya Allah. Lafaz itu berhasil membuat jari telunjuknya bergerak. Bu Nuri terjaga dengan nafas tak beraturan. Ini sudah yang keberapa kalinya ia ketindihan sosok wanita itu. Tiap suaminya tidak tidur di rumah, Pak Hamka selalu menyarankan untuk berwudu sebelum tidur. Jangan sampai lupa berdoa. Tapi Bu Nuri juga manusia. Lupa pasti pernah menghinggapinya di saat lengah seperti itu. Bu Nuri pasti mengalami ketindihan. Dan makhluk yang menindihnya selalu sama, sosok wanita berwajah rusak. "Mas, gimana ini? Aku sering ketindihan wanita wajah rusak itu,"
Stres aku mas lama-lama, ngajar sampai nggak bisa konsen, keluh Bu Nuri pada suaminya. Pak Hamka, matanya berkaca-kaca. Pak Hamka memandang istrinya tak tega. Bukan tak pernah berbuat apa-apa, Pak Hamka sendiri susah menemukan keberadaan wanita berwajah rusak itu. Tiap berada di rumah, dicari, bahkan dipancing pun sosok itu tak berani menampakkan diri. Tapi kenapa malah mengganggu istrinya terus-menerus? Hal itu membuat Pak Hamka mulai kesal. 3 minggu setelahnya, Pak Hamka kembali pamit tidak pulang selama 2 hari karena harus pergi membeli mebel di daerah Jepara. Bu Nuri sedikit khawatir karena itu. Berarti ia harus tidur sendirian lagi malam ini. Tapi Pak Hamka berusaha menenangkan. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Bu Nuri memaksakan seulas senyum sembari mengangguk, lalu mencium takzim punggung tangan suaminya. Malam hari menjadi lembab dan dingin karena bekas hujan yang baru saja berhenti. Awan mendung yang tadinya menutupi pelan-pelan menyingkir, membiarkan bulan terlihat penuh, tak menghalangi sinarnya. Di saat yang sama, Pak Hamka terlihat menahan sesuatu dengan kedua tangan. Tepat di depan kamarnya, ia kemudian menyeret sesuatu tak kasat mata untuk menjauh. Wanita berwajah rusak itu mencoba menahan tali goib yang menjerat leher. Terlihat marah, namun kalah. Ya, Pak Hamka tidak benar-benar pergi ke Jepara. Ia memang pergi lalu diam-diam kembali di malam yang sama. Rencananya telah berhasil untuk menangkap si wanita berwajah rusak yang terus mengganggu sang istri. Sosok itu menangis pilu memohon untuk dilepaskan. Namun Pak Hamka tak akan tertipu. Ia sudah paham betul dengan tipu daya makhluk-makhluk seperti itu. Kamu pergi, jangan pernah kembali ke sini atau saya lenyapkan. Si sosok menangis lalu tertawa melengking setelahnya. Jangan. Hihihihi. Gak mau, saya suka istrimu, baunya enak. Hihihihi. Ya sudah, berarti saya lenyapkan saja kamu. Pak Hamka mulai melafalkan doa-doa. Sosok itu menggeram dan terlihat marah. Lama-kelamaan merintih seolah kesakitan. Saya tidak bisa meninggalkan tempat ini. Tidak bisa. Jangan lenyapkan saya. Anak saya masih di sana. Hihihihi. Pak Hamka berhenti sejenak melafalkan doa. Anak. Sosok itu kembali menangis. Anak saya, bukan, bayi saya mati di sana. Pak Hamka berpikir sejenak. Mungkin ini saatnya mencari tahu, meski ia tidak akan sepenuhnya mempercayai sosok itu. Kamu penghuni lama di rumah kosong itu bukan? Ceritakan apa yang ada di sana. Sosok itu pun terdiam sejenak seolah ketakutan. Kemudian dia berkata, saya tak bisa bilang. Memang kenapa? Saya tidak bisa, tapi saya akan menceritakan tentang apa yang terjadi pada saya dan bayi saya. Sosok itu terlihat duduk, kepalanya berputar perlahan, menggedek dari kiri, depan, kanan, dan belakang, seolah tak memiliki tulang leher, hingga tak mampu menahan berat kepala. Pak Hamka terdiam, namun tetap bersikap waspada. Namaku Dini, kata sosok itu. Usiaku masih terbilang muda, 19 tahun. Namun aku sudah terjun di dunia hitam, dunia pelacuran, kata sosok itu kepada Pak Hamka dengan ketakutan. Orang tuaku meninggal dalam kecelakaan saat aku masih kecil, di usia 14 tahun. Paman dan bibiku
Paman dan bibiku sendiri menjualku kepada seorang germo di kota es demi menutupi hutang-hutangnya. 5 tahun aku bergelut di dunia malam. Entah sudah berapa ratus kali melayani lelaki hidung belang. Aku tak peduli, tubuh dan hatiku mati rasa. Jika kau tanya harga diri, aku sudah tak punya. Yang penting aku tak kelaparan. Beberapa kali juga aku harus menahan sakit dan bolak-balik ke dokter kandungan karena luka-luka pada alat vitalku. Hingga suatu malam aku melihatnya. Aku menghisap rokokku kuat-kuat sembari duduk menggoda dengan baju minim. Lelaki itu bertubuh gagah, kumis tipis menghiasi wajah yang tampan. Kutaksir usianya sekitar 30 tahun. Mungkin ia Kutaksir usianya sekitar 30 tahun mungkin. Ia seperti tertarik padaku, lalu datang mendekat. Aku senang-senang saja jika mendapat pelanggan bagus seperti ini. Kami berkenalan, tapi perkiraanku salah. Ternyata usianya sudah 42 tahun. Sungguh penampilannya tidak terlihat tua sama sekali. Ya, usia berapapun tak masalah. Toh aku juga pernah melayani kakek-kakek, pikirku saat itu. Dia banyak tersenyum kepadaku. Pandangannya lembut, tidak kurang ajar seperti pelangganku kebanyakan. Dalam hati pun bertanya-tanya, kenapa lelaki sesempurna ini malah datang ke tempat seperti ini? Seolah bisa membaca pikiranku, ia pun menjelaskan. Ah, aku diajak rekan bisnisku. Kalaupun menolak juga tak enak. Dia tersenyum kembali. Senyum yang sedikit membuat hatiku berdesir. Kemudian germoku pun datang. Pilihan yang bagus, bos. Dini ini memang paling laris. Pelanggannya pun banyak. Hahaha, kata germo itu. Entah untuk pertama kali aku tidak suka germoku berkata demikian. Terutama di hadapan laki-laki ini. Padahal biasanya dihina atau direndahkan seperti apapun aku tak peduli. Ah, bukan seperti itu, jelas lelaki itu. Tiba-tiba germoku menyerahkan sebuah kunci. Ini kamar 13. Pak Darmo sudah membayar semua biayanya. Ah, itu. Itu. Kalau tidak mau, Dini akan aku oper ke pelanggan lain. Dia ini sudah banyak yang booking. Aku kasih penawaran spesial karena kamu pelanggan baru. Spontan aku menggenggam tangannya dan menggeleng cemas. Duh, jangan biarkan aku pergi dengan pelanggan lain. Mataku seolah berbicara demikian padanya. Dengan ragu-ragu, lelaki gagah itu akhirnya menerima kunci tersebut. Aku bersorak dalam hati. Kami pun memasuki kamar. Sepertinya malam ini akan menjadi seru. Begitulah yang kupikirkan. Namun ternyata salah. Dia tidak menyentuhku sama sekali. Aku sedikit kecewa pada awalnya. Tapi lagi-lagi aku salah. Ngobrol seperti ini lebih menyenangkan daripada yang kukira. Ya, tubuhku bisa beristirahat juga. Dia bilang hanya butuh teman mengobrol. Kulihat wajahnya sedikit muram saat menceritakan tentang istrinya. Istrinya yang egois yang tidak mempedulikan suami dan anak-anaknya. Dasar wanita bodoh malah menyia-nyiakan lelaki seperti ini. Batinku kesal. Besok aku boleh datang ke sini lagi. Menyenangkan sekali mengobrol denganmu. Bebanku jadi sedikit berkurang, kata laki-laki itu. Aku pun mengerjap. Aku pun merasa senang. Boleh, tentu saja. Tapi apa? Siapapun yang menghabiskan waktu bersamaku harus tetap membayar pada Bang Edi, germoku. Oh, soal itu tak usah khawatir. Lelaki itu tersenyum menenangkan. Singkat cerita, lelaki gagah yang kutahu bernama Harun hampir setiap hari datang.
Kami menghabiskan waktu hanya sekedar mengobrol, jalan-jalan, dan makan bersama. Dan ia tak pernah menyentuhku. Untuk pertama kali aku merasa begitu dihormati sebagai wanita. Hingga suatu hari ia bilang jatuh cinta padaku dan ingin menikahiku. Namun di bawah tangan, karena tidak mungkin menceraikan istrinya. Bagaimana nasib anak-anaknya? Awalnya aku bimbang, namun karena terlanjur mencintainya, akhirnya aku iakan. Lalu Harun menebusku dengan harga yang sangat mahal pada Bang Edi. Kami menikah di bawah tangan. Harun mengajakku pindah ke kota K, di mana salah satu bisnisnya juga ada di sana. 1 bulan kemudian aku hamil. Suamiku Harun bahagia sekali mengetahui kabar itu. Semenjak mengetahui berita kehamilanku, Harun jadi lebih sering mengunjungiku. Biasanya hanya 2 minggu sekali. Tapi sekarang bisa 3 hari atau paling lama seminggu sekali. Aku tak pernah membayangkan akan bisa hidup bahagia sebahagia ini. Memasuki bulan ke-9, kurang 2 minggu, aku mengalami pembukaan pertama. Kami ke rumah sakit untuk memeriksa kandungan. Dokter bilang, mungkin tak sampai 24 jam aku akan melahirkan. Harun sedikit terkejut. Dokter menyuruh rawat inap, namun Harun menolak. Akhirnya kami pulang dengan 1000 pertanyaan di kepalaku. Saat sampai di rumah, ia menyuruh pembantu kami mengemasi barang-barangku untuk persiapan kelahiran. Kulihat dia menuju ke pesawat telepon dan menelepon seseorang. Aku tak bisa mendengar jelas apa yang dibicarakan, karena tiba-tiba saja saya merasakan kesakitan. Mobil kami melaju menuju keluar kota. Aku terdiam tak ingin melontarkan pertanyaan. Melihat ekspresi suamiku yang juga lebih banyak diam, tibalah kami di sebuah rumah yang ada di pinggiran kota. Waktu itu Kecamatan P belum sepadat sekarang. Rumahnya cukup besar dan memiliki pekarangan yang luas. Dikelilinginya pohon mahoni yang cukup rindang. "Ini di mana, Mas?" tanyaku saat menuruni mobil. "Kamu akan melahirkan di sini," jawabnya singkat. Seraya menyuruh sopir mengangkat seluruh barangku dari bagasi. Di depan rumah ternyata kami sudah disambut beberapa orang. 2 orang berperawakan ibu-ibu dan 3 orang bertubuh besar seperti preman. Salah satunya memiliki penampilan seperti dukun, memakai baju hitam longgar dengan ikat kepala berwarna senada. Aku semakin curiga saat itu. Malamnya aku mengalami kontraksi yang sangat hebat. Lebih dari kontraksi sebelum-sebelumnya. Seorang ibu-ibu yang kutaksir dukun bayi mulai memeriksaku. "Sudah waktunya," ucapnya pada Harun. Aku menjerit kesakitan dan menahan tangan suamiku. "Mas, tolong temani, jangan tinggalkan aku sendiri." "Kamu tak sendirian, ada Mbok Ijah dan Bu Yuyun yang menemani," ucapnya singkat. Sekilas aku melihat senyum tipis yang mengerikan di bibirnya. Harun melepas paksa tanganku dari tangannya. Aku menjerit, pikiranku berkecamuk jadi satu, antara rasa sakit dan bingung. Entahlah, aku harus fokus melahirkan anak ini dengan selamat. Kemudian tibalah saatnya yang ditunggu-tunggu. Aku berhasil melahirkan bayi perempuan dengan selamat. Di sisa-sisa tenagaku, Mbok Ijah datang mendekati dan menunjukkan bayiku yang cantik. "Lihatlah sepuas-puasnya sebelum aku membersihkannya," ucap Mbok Ijah misterius. Aku mengkerutkan kening sejenak, lalu kembali memandang anakku penuh sayang. Tak lama kemudian Mbok Ijah mengambil anakku.
Aku tak bisa berbuat apa-apa karena tubuhku terasa sangat lemah. Samar-samar kulihat bayi perempuanku dibersihkan dan dimandikan dengan air bertabur bunga, lalu dibungkus dengan kain berwarna merah. Harun mulai memasuki ruangan dan mengambil bayiku. Dia memandangku sekilas, lalu keluar bersama Mbok Ijah dan Bu Yuyun, meninggalkanku gitu saja. Aku benar-benar merasa aneh. Naluriku sebagai ibu menyuruhku untuk bergerak, memeriksa apa yang terjadi. Di sisa-sisa tenaga dan rasa sakit yang luar biasa di selakanganku, aku mencoba terbangun dari posisiku. Kulihat sisa darah masih menempel di sekitar kaki dan kasurku. Belum dibersihkan sama sekali. Dengan tertatih aku mencoba berjalan. Langkahku memaksa untuk segera keluar dari kamar. Baru kusadari lampu listrik hanya menerangi kamar tempatku bersalin. Sedangkan bagian lain dari seluruh ruangan dan lorong diterangi dengan lilin-lilin saja. Sayup-sayup terdengar suara bayi menangis. Kujelajahi setiap sisi ruangan dan memeriksa setiap kamar. Hingga akhirnya langkahku berhenti tepat di mana suara bayi menangis itu terdengar lantang. Aku menempelkan daun telinga pada pintu kayu jati kamar itu, mencuri dengar dengan seksama apa yang ada di baliknya. Terdengar tangis bayi yang tersengal-sengal. Bersamaan dengan itu, samar ku dengar orang bergumam. Tidak, bukan bergumam, tapi seolah-olah merapal mantra dengan bahasa Jawa. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa itu suara bayiku? Tanyaku dalam hati. Tok, tok, Mas. Suara tangis bayi makin kencang. Tok, tok, tok. Mas, Mas Harun, kamu di dalam bukan? Apa itu suara bayi kita? Tidak ada jawaban sama sekali. Aku pun mengetok pintu sekali lagi. Tidak ada jawaban sama sekali. Tok, tok, tok. Karena tak ada respon, aku mencoba membuka engsel pintu, namun gagal. Seolah ada yang menahan. Aku yakin bayiku ada di dalam sana. Tok, tok, tok. Mas, buka mas. Apa yang kamu lakuin ke bayi kita? Aku mau lihat bayiku, mas. Aku menangis. Masih tak ada sahutan, akhirnya aku putuskan kembali menyusuri ruangan. Mencari alat apapun untuk membuka pintu sialan itu. Firasatku benar-benar buruk. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Sayup ku dengar suara tangis bayiku yang makin kencang. Semakin cepat detak jantungku berdetak. Aku harus bagaimana? Hingga akhirnya aku temukan sepasang kapang menempel di sebuah dinding yang dipasang sebagai hiasan. Aku menoleh sekitar, berpikir bagaimana cara mengambilnya. Hingga akhirnya mataku tertuju pada sebuah meja. Kugeser dan kudorong meja itu hingga mendekati dinding dengan hiasan kapak. Susah payah aku menaikinya. Aku sedikit berjinjit karena posisi yang tak cukup tinggi. Kuabaikan rasa sakit di kedua selakanganku. Akhirnya aku bisa menggapainya. Meskipun kapak itu hampir terlepas dari genggaman dan hampir mengenai jari kakiku, lagi kupaksa lengan kakiku meski tertatih tanpa menunggu. Sontak kuayunkan kapak dan gagang pintu. Kuayunkan beberapa kali sekuat tenaga hingga gagang itu hancur dan engselnya terjatuh ke tanah. Kujatuhkan kapak, lalu kudorong tubuhku dengan mudah. Semudah itu pintu terbuka, namun beberapa tangan langsung menahanku. Mataku membelalak melihat pemandangan mengerikan di depanku. Apa yang kulihat adalah
seluruh ruangan yang ditutupi kain berwarna merah di seluruh dindingnya. Di salah satu tembok tergantung sebuah kepala kerbau hitam bertanduk besar lengkap dengan sebuah meja yang mana di atasnya ditaruh dupa, pot menyan, keris, bunga, dan lain-lainnya. Kamar ini sebuah kamar ritual. Bayiku diletakkan di atas pelepah daun pisang, di atas sebuah batu berbentuk balok, sepertinya batu persembahan. Di dekatnya kulihat seorang pria paruh baya berpakaian hitam merapalkan sesuatu dari mulutnya. Di sebelah lelaki itu berdiri suamiku sendiri, Harun, memegang sebuah parang sembari menatap lekat bayi kami. Apa yang akan dilakukannya dengan parang itu? Aku memberontak. Aku memberontak, berteriak berusaha melepaskan diri. Namun yang memegangiku dua lelaki bertubuh besar. Tenagaku kalah dengan mereka. Ya, mereka adalah preman yang tadi siang menyambutku. Harun menyerahkan parang pada lelaki berbaju hitam itu. Lelaki yang kuduga adalah seorang dukun mulai mengangkat parangnya. Tepat di belakangnya kulihat bayangan tinggi hitam besar. Besar sekali hingga tingginya mencapai batas atap rumah. Aku mendongak. Semua terjadi begitu saja. Dan perang itu terayun membelah leher bayiku dengan mudah. Kepalanya menggelinding tepat di bawah kakiku. Tubuh kecilnya sempat menggelinjang sepersekian detik hingga tak bergerak lagi. Darah mengucur perlahan. Dan cerita lanjut part 2. Jadi buat kalian yang mau dengerin cerita selanjutnya, kalian komen di komentar atau nggak akan lanjutin ceritanya, oke? Jadi itu aja video kali ini. Kita lanjut part 2 dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.